Shalom semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom semua para hadirin yang ada di tempat ini di studio. Firman Tuhan malam hari ini adalah oleh karena dasar hati yang mengasihi Tuhan. Bicara tentang kasih, ini adalah suatu muatan hati di dalam seseorang yang mengandung adanya muatan, ada rasa cinta di dalamnya, ada rasa kebaikan di dalamnya, ada rasa ketulusan di dalamnya, ada rasa ketaatan di dalamnya. Dan Yesus menunjukkan contoh kasih yang sempurna kepada setiap kita. Bagaimana Yesus menunjukkan contoh ketaatan yang sempurna tersebut kepada Bapa, dan contoh kasih yang sempurna itu kepada manusia. Bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk melaksanakan tugas penyelamatan bagi setiap orang, karena setiap orang telah berdosa. Dan Tuhan Yesus mengerjakan itu karena kasihnya kepada Bapa dan kepada manusia. Dia mengerjakannya dengan tulus, dengan rasa cinta yang murni, dengan ketaatan. Dia tidak berbantah-bantah kepada Bapa untuk mengerjakan tugas penyelamatan, karena dia harus mengorbankan dirinya sendiri sebagai jalan tebusan bagi semua orang. Dan pada akhirnya dia juga tidak menghindar daripada tugas penyelamatan itu, karena dia melihat semua manusia butuh keselamatan. Dia akhirnya merelakan dirinya yang menjadi tebusan bagi semua orang. Oleh karena apa? Ada rasa kasihnya. Bahwa Yesus juga telah menunjukkan kasihnya. Oleh karena Yesus telah menunjukkan kasihnya, maka kita sebagai umat Kristus juga layak untuk mengaplikasikan kasih kita kepada Bapa. Bahwa kita juga layak untuk mengaplikasikan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita baca secara konteks bagaimana kita menilik Tuhan Yesus, oleh karena kasihnya dia di dalam ketaatan penuh. Tapi ketaatan daripada Tuhan Yesus bukanlah ketaatan yang berpura-pura. Bisa saja seseorang taat, tapi bukan karena dasar kasih, Bapak Ibu, tapi karena satu rasa keharusan atau karena sebuah rasa tanggung jawab. Contohnya saya berikan, analoginya adalah seorang ibu yang memberikan tugas kepada seorang anak. Seorang ibu berkata, "Budi, saya lihat itu di teras sampah bertebaran. Tolong kamu bersihkan." Si anak bisa saja mengerjakan itu dengan taat, tetapi sikap hatinya mungkin saja dia bisa mengerjakannya karena merasa itu adalah sebuah perintah, itu adalah sebuah keharusan, sehingga dia mengerjakannya secara terpaksa, dan keterpaksaannya itu membentuk ketaatan dia.
Tapi di sisi lain, ketaatan bisa muncul terlahir karena adanya muatan kasih yang murni tersebut. Sebuah analogi. Seorang ibu mengerjakan sesuatu di dapur. Lalu si anak melihat ibunya tadi di dalam kondisi sibuk, banyak pekerjaan, dan ibunya kelihatan letih. Lalu si anak berkata kepada ibunya, "Mama, saya melihat mama begitu lelah karena mama sudah mengerjakan banyak hal. Yaudah mama istirahat biar saya mengambil alih mengerjakan semuanya." Tanpa sebuah perintah, si anak mengerjakan sesuatu tersebut tanpa sesuatu keharusan yang terbentuk. Si anak mengerjakan tugas tersebut bukan karena sebuah ketaatan yang terpaksa, tapi dengan keadaan rela. Si anak mengerjakan tugas tersebut. Lantas bagaimana hari-hari keimanan kita belakangan ini? Mungkin saja kita kelihatan taat di dalam kerohanian kita. Katakanlah taat mengerjakan ibadah kita. Tapi adakah ketaatan itu, kita mengerjakan ibadah itu karena rasa kasih kita kepada Tuhan? Ataukah kita merasa bahwa kita melaksanakan ibadah kita adalah sesuatu tanggung jawab atau perintah? Atau adakah karena kita datang rasa kasih kita kepada Tuhan sehingga ada kebutuhan yang ada terlahir di dalam hati kita kepada Tuhan? Akan lebih parah lagi, ketika kita menyadari sebuah tanggung jawab bagi kita untuk memelihara peribadahan kita, tapi kita juga membangkang di dalamnya, tidak mengerjakan hal tersebut. Ini jauh lebih parah. Bahwa masa pandemi ini merupakan situasi yang menjadi pengukur kerohanian kita, pengukur kasih kita kepada Tuhan. Apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan? Terlalu banyak alasan yang bisa muncul dari banyak orang untuk meninggalkan ibadahnya. Dan adalah hal yang paling umum sekarang, kita beralasan, ini kan masa penyakit dunia, kita kan harus berhikmat. Bahwa di gereja-gereja lokal yang bukan mega church sudah melaksanakan ibadahnya. Tapi mungkin saja masih banyak jemaat yang tidak hadir untuk datang melaksanakan ibadah.
Karena alasan ini penyakit dunia, kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Bahwa dari rumah juga kita bisa beribadah. Mungkin kalau secara keadaan ini menjadi pembenaran bagi kita. Ya, tapi kalau kita lihat dari dalamnya, adakah kasih di dalamnya kepada Tuhan? Ya. Kita buka dalam 2 Timotius 1 ayat 12-13. Saya baca. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus. Bahwa konteks ayat ini mengatakan, kalau kita baca secara perikopnya, bagaimana hidup karena kasih kepada Tuhan di dalam keadaan tekanan, dalam keadaan permasalahan, dalam penderitaan, dalam aniaya, tetap memelihara imannya kepada Tuhan. Tetap memelihara ibadahnya kepada Tuhan. Jemaat mula-mula mengalami aniaya. Jemaat mula-mula menderita. Tapi penderitaan yang mereka alami pada zaman dahulu itu bukanlah sebuah tantangan, bukanlah sebuah ancaman yang mereka rasakan untuk membuat mereka terancam daripada Tuhan. Bukanlah sebuah ancaman yang membuat mereka merasa terancam di dalam jalan perjuangan imannya kepada Tuhan. Tapi sekalipun mereka mengalami dan melihat dengan nyata berbagai ancaman untuk hidup mereka dalam perjuangan iman mereka, kasih mereka kepada Tuhan membuat semua ancaman, aniaya, rintangan tidak berarti. Bahwa kasih mereka kepada Tuhan melahirkan sebuah kekuatan dan kemampuan yang luar biasa bagi mereka. Untuk mereka tetap memelihara imannya kepada Tuhan. Adakah ancaman kehidupan sekarang ini menjadi lebih besar daripada kasih kita kepada Tuhan? Adakah masa penyakit dunia pandemi sekarang ini menjadi alasan yang lebih besar sehingga mengalahkan kasih kita kepada Tuhan? Atau kasih kita lebih besar kepada Tuhan daripada masalah yang terjadi, sehingga oleh karena kasih kita kepada Tuhan mengeluarkan atau melahirkan sebuah kekuatan ilahi di dalam hidup kita, sehingga masalah itu lebih kecil terasa dan tidak berarti dan tidak menjadi penghalang untuk kita maju dalam perjuangan iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berjuang terus dalam hidup kita, memelihara iman kita, ketekunan kita, sampai pada hari Tuhan dinyatakan.
seabrek pelayanan, boleh saja kita kerjakan. Tapi kalau kita kerjakan bukan karena kasih, maka sia-sia. Saya teringat tentang Marta dan Maria. Pada waktu Tuhan Yesus datang, Marta, Maria mengambil posisi berbeda. Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Marta sibuk mondar-mandir mengerjakan banyak hal. Dia menunjukkan kesibukannya melayani. Lalu dia melihat Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Marta berkata, "Tuhan, aku kan sibuk ini, tolong suruh itu saudaraku." Lalu Yesus bilang, "Marta, Marta, engkau terlalu menyibukkan dirimu. Tapi Maria telah melakukan sesuatu yang tidak bisa diambil daripadanya." Ketika kita masih melayani Tuhan, adakah kita juga masih dalam kondisi mengasihi Tuhan? Sebagaimana jemaat Efesus di kitab Wahyu, Tuhan Yesus bilang, "Aku lihat ketekunanmu, kebaikanmu, kerejenanmu." Bahkan mereka dapat menguji ajaran-ajaran sesat. Tapi Yesus bilang, "Kau telah kehilangan kasih yang mula." Ada banyak juga anak Tuhan terjebak di dalam pelayanan, tetapi tidak di dalam wadah kasih kepada Tuhan. Kok bisa kita melayani tapi tidak muatan kasih? Dan di mana perbedaannya kita melayani Tuhan di dalam kasih dan melayani Tuhan tidak di dalam kasih? Bedanya ketika kita melakukan segala sesuatu, ada dasar hati cinta kita kepada Tuhan. Atau kita kerjakan segala sesuatu karena itu jabatan, karena itu tanggung jawab, karena itu adalah tugas yang diberikan oleh organisasi. Ketika kita mengerjakan sesuatu pelayanan, bahwa kita mendapatkan itu karena secara struktural kita dilayakkan, sehingga ada tugas-tugas atau tanggung jawab secara organisasi yang harus membuat kita taat mengerjakannya. Apakah kita mengerjakannya karena ketaatan secara organisasi atau karena kita mengasihi Tuhan? Rasanya terlalu malang kalau kita mengerjakan sesuatu pelayanan tapi bukan karena kasih. Tetapi ketika kita mengerjakan sesuatu, walau itu pelayanan kecil, walaupun itu komunitas kecil, tapi kalau karena mengasihi Tuhan, itu jauh lebih berarti. Haleluya. Orang yang mengasihi Tuhan, bahwa juga akan selalu merindukan Tuhan dalam kehidupannya. Seperti Daud yang berkata, dia selalu merindukan Tuhan. Dia selalu haus kepada Tuhan. Bahwa kitab Mazmur yang tertulis menunjukkan bagaimana ungkapan perasaan rindu yang begitu kuat, haus yang begitu kuat kepada Tuhan. Hubungan yang terlahir kepada Tuhan oleh karena rindu
oleh karena kasih yang semuanya itu ditunjukkan Daud melalui kitab Mazmurnya. Ini kita boleh buka dalam Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Daud datang kepada Tuhan, didorong rasa kerinduannya kepada Tuhan. Daud selalu rindu akan Tuhan, ingin selalu memandang wajah Tuhan dan ingin selalu dekat, berada bersama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena dia mengasihi Tuhan. Dan kalau kita baca kitab Daud, tulisan-tulisan Mazmurnya, tidak ada mengungkap rasa bosan atau jenuhnya dalam hubungannya dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan selalu bergairah, akan selalu bersemangat di dalam dirinya untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, untuk selalu datang kepada Tuhan. Ayo kita cek hati kita. Masihkah ada rasa rindu dan haus datang kepada Tuhan itu? Ataukah kita datang kepada Tuhan itu dengan situasi yang kosong, dengan situasi yang hampa, tanpa ada sebuah keinginan untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati kemuliaan Tuhan? Adakah rasa kerinduan itu untuk bisa memuji, menyembah Tuhan? Atau datang sebagai rutinitas saja? Orang yang mengasihi Tuhan datang kepada Tuhan tidak akan pernah merasa hari-harinya, peribadahannya semua bagaikan rutinitas yang membosankan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, bahwa hari-harinya akan selalu merindukan Tuhan, dan kerinduan dia itu terbentuk dari kegairahan di dalam diri. Haleluya. Masihkah kita bergairah datang kepada Tuhan? Masihkah kita rindu haus kepada Tuhan? Ayo kita cek hati kita. Kalau kita merasa bosan, selidiki apakah kita masih mengasihi Tuhan. Bisa saja kita masih melaksanakan ibadah kita, tapi rasanya bosan, kosong, kering, tanpa ada harapan, tanpa ada tujuan. Buat kita yang mengalami situasi demikian, mari kita bertobat. Ketika kita mengasihi Tuhan, penderitaan tidak akan membuat kita berhenti. Ketika kita mengasihi Tuhan, penderitaan tidak lebih besar daripada cinta kita kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, tidak menjadi alasan bagi kita untuk menjauh daripada Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah merasa malu
memperjuangkan dan memperkatakan iman percaya kita kepada Tuhan sebagai umat Kristus. Terlalu banyak orang Kristen malu memperkatakan imannya. Bagaimana dia percaya dan beriman kepada Kristus. Orang yang mengasihi Kristus, dia tidak akan malu beriman kepada Kristus. Orang yang mengasihi Kristus, mereka tidak akan berhenti di dalam imannya ketika adianiaya, ketika ada cobaan. Seperti 2 Timotius 1 ayat 12 tadi. 2 Timotius 1 ayat 12 dan 13 tadi yang berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Mereka tidak malu. Karena mereka tahu kepada siapa mereka percaya. Dan mereka tidak berhenti dalam perjuangan imannya, karena mereka tahu kepada siapa mereka percaya. Dan kepercayaan mereka terlahir karena cinta kepada Tuhan. Haleluya. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, hidup saya dan saudara akan bergairah datang kepada Tuhan. Sebagaimana Mazmur Daud berkata, sebagai rusa rindukan air. Adakah saya dan saudara seperti rusa yang membutuhkan air oleh karena sebuah dorongan rasa haus? Datang kepada Tuhan oleh karena mengasihi. Ketika saya dan saudara mengasihi Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang rindu dan haus kepada Tuhan. Masa pandemi tidak menjadi alasan bagi kita untuk kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Ketika saya dan saudara mengasihi Tuhan, pelayanan yang kita kerjakan bukan sebuah rutinitas, tapi pelayanan yang kita kerjakan oleh karena cinta kita kepada Tuhan. Saya baru jadi teringat tentang bagaimana Rasul Paulus, oleh karena dia mengasihi Tuhan, dia mengorbankan hidupnya untuk memelihara umat Tuhan. Adakah kita umat Tuhan, hamba Tuhan, juga memberikan hidup kita untuk memelihara iman umat Tuhan yang percayakan kepada kita? Sebab gembala memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Adakah masa pandemi ini kau perhatikan kebutuhan daripada kerohanian jemaatmu? Rasul Paulus, kalau kita lihat, begitu sigap. Tulis surat, kirim surat, tulis surat, kirim utusan untuk memelihara umat Tuhan, membentengi umat Tuhan dari pengejaran sesat. Bagaimana mengkoordinir umat Tuhan supaya kerohanian mereka tertata dengan baik. Dia korbankan hidupnya. Kita yang merasa hamba Tuhan, berapa besar kasihmu kepada Tuhan dapat diukur bagaimana engkau perhatikan kondisi pertumbuhan umat Tuhan ini, percayaan Tuhan kepadamu.
domba membutuhkan gembala, dan gembala memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Urala bayashan. Adakah kita sebagai hamba Tuhan yang murni? Ketika saya dan saudara mengaku hamba Tuhan, adakah kita hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan? Ketika kita mungkin sebagai gembala, adakah kita memperhatikan kondisi umat Tuhan yang percaya Tuhan kepada kita pada masa sekarang ini? Apakah terpelihara dengan baik di dalam iman mereka, kebutuhan peribadahan mereka, kebutuhan pelayanan mereka? Ataukah kita mungkin tidak pernah tegur sapa, mungkin hanya lewat media sosial, atau mungkin hanya sekedar dari pesan singkat? Mari jadi hamba Tuhan yang memiliki hati karena mengasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini.